Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Firman Adi Febrian, saya berasal dari kelas Meteorologi 5A. Berikut ini adalah saya akan presentasikan tentang jawaban dari soal esai fisika awan, dan saya akan merangkumnya dalam sebuah PPT yang akan ditampilkan pada share screen berikut. Mohon izin sebelumnya. Ya, baik, untuk perkenalan, nama saya kembali lagi, nama saya Firman Adi Febrian, saya berasal dari kelas Meteorologi 5A, saya dengan NPT 1122036. Adapun yang video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas atau ujian tengah semester 5 mata kuliah fisika awan program studi D4 meteorologi, dan ada pun soal-soalnya yaitu antara lain gambarkan dan jelaskan konsep diagram dari tahap-tahap mikrofisika awan, menjelaskan tentang kurvatif effect, solid effect, dan juga kurvatif dan solid effect. Kemudian menjelaskan tentang perkembangan beberapa modifikasi teori gaya buoyancy, dan ada dua soal yang harus dikerjakan. Baik, untuk soal pertama itu adalah menggambarkan dan menjelaskan konsep diagram dari tahap-tahap mikrofisika awan. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum kita beralih ke gambarnya. Proses pembentukan awan melalui mikrofisika melibatkan beberapa tahap yang kompleks dan dapat dijelaskan dalam bentuk diagram dan penjelasan sebagai berikut. Tahap-tahap mikrofisika awan itu dimulai dengan pengangkatan udara. Udara yang mengandung uap air terangkat ke atmosfer baik melalui pemanasan permukaan atau konveksi atau mekanisme pengangkatan lainnya seperti konvergensi atau topografi. Saat udara naik, tekanan di sekitar akan menurun, menyebabkan udara mengembang dan mendingin. Selanjutnya ada pendinginan adiabatik. Apa tuh pendinginan adiabatik? Yaitu ketika udara terangkat, suhu udara menurun dengan laju penurunan suhu adiabatik kering sekitar 1 derajat Celcius per 100 meter. Jika kelembapan relatif mencapai 100%, proses kondensasi mulai terjadi. Selanjutnya adalah kondensasi. Apa itu kondensasi? Kondensasi adalah uap air dalam udara yang terangkat akan mulai mengembun dari tetesan air. Proses ini dipicu oleh keberadaan partikel-partikel aerosol yang berfungsi sebagai inti dari kondensasi. Aerosol ini dapat berupa debu, garam laut, atau partikel lain yang mampu menyerap uap air. Selanjutnya adalah pertumbuhan tetes awan. Tetes-tetes air yang terbentuk akan tumbuh menjadi proses kondensasi, di mana tetes-tetes air kecil ini bergabung dan menjadi sebuah tetes air yang besar. Proses ini melibatkan interaksi antara partikel air di dalam awan. Selanjutnya adalah pembentukan awan, yaitu adalah setelah cukup banyak tetes air terbentuk dan tumbuh, kumpulan tetes ini menjadi sangat terlihat sebagai awan. Ukurannya bentuk Ukuran dan bentuk awan tergantung pada banyaknya uap air yang terkondensasi dan dinamika atmosfer di sekitarnya. Nah, selanjutnya adalah persipitasi atau hujan. Jika tetes air dalam awan terus tumbuh dan mencapai ukuran tertentu, maka mereka akan jatuh sebagai persipitasi. Bisa berupa hujan, salju, maupun sebagainya seperti hujan es. Proses ini melibatkan interaksi antara tetes air dan kristal es jika suhu cukup rendah. Yang baik berikut adalah mungkin diagram bentuknya itu adalah dari pengangkatan awan, pendinginan adiabatik, kondensasi, pertumbuhan tetes awan, pembentukan awan, dan persipitasi. Ada penjelasan tambahan terkait aerosol. Aerosol adalah partikel kecil atmosfer yang berfungsi sebagai inti untuk kondensasi uap air. Kelembapan relatif atau RH adalah presentasi uap air di udara dibandingkan dengan kapasitas maksimum uap air pada suhu tersebut. Kondensasi adalah proses di mana tetes-tetes air bergabung untuk membentuk tetes-tetes air yang lebih besar. Proses mikrofisika awan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kadar uap air di atmosfer, distribusi aerosol, dan gerakan vertikal udara, yang semuanya berkontribusi dalam pembentukan berbagai jenis awan dan presipitasi. Dan di atas terdapat diagram saturation ratio dan diameter. Selanjutnya adalah soal kedua, yaitu menjelaskan tentang curvature effect, solid effect, dan kaitannya curvature effect dan solid effect dalam pembentukan butir awan, yaitu dalam bentuk Kohler curve. Baik, soal yang pertama adalah kita menjelaskan tentang curvature effect. Yang dijelaskan oleh Kelvin equation merupakan fenomena yang terjadi akibat perbedaan tekanan uap air di atas permukaan droplet air yang melengkung dibandingkan dengan permukaan datar. Karena ketika droplet memiliki radius kecil, tekanan uap di permukaan droplet akan semakin lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan uap di permukaan datar. Hal ini disebabkan oleh efek tegangan permukaan di mana molekul-molekul di permukaan droplet mengalami gaya tarik yang lebih besar akibat kelengkungan. Kelvin equation dapat dinyatakan sebagai rumus berikut, yaitu PK sama dengan P0 dikali
eksponensial dari 2 theta per R kali T. Di mana PK adalah tekanan uap di atas droplet, P0 adalah tekanan uap di atas permukaan datar. Theta adalah tegangan permukaan, R adalah radius droplet, dan T adalah suhu. Akibatnya, untuk droplet kecil, RH yang diperlukan untuk kondensasi menjadi lebih tinggi daripada 100%. Misalkan, droplet dengan radius sangat kecil, misalnya 0,005 mikrometer, memerlukan RH 128% untuk dapat tumbuh, sementara droplet yang lebih besar dengan ukuran 0,1 mikrometer hanya memerlukan RH 101%. Selanjutnya adalah soal nomor 2B, yaitu menjelaskan tentang Solid effect. Apa Solid effect? Solid effect berhubungan dengan pengaruh zat terlarut di dalam pembentukan butir air, butir awan. Menurut menurut Rolf Rau, menurut Rolf's Law, keberadaan zat terlarut di dalam air akan menurunkan tekanan uap air di atas permukaan lautan, atas larutan dibandingkan dengan larutan murni. Ini berarti bahwa larutan yang mengandung solut, kelembapan relatif yang diperlukan untuk memulai kondensasi menjadi lebih rendah dibanding daripada 100%. Raoult's law dinyatakan sebagai P sama dengan X dikali P0, di mana P adalah tekanan uap larutan, X adalah fraksi mol zat pelarut, P0 adalah tekanan uap pelarut murni. Dengan adanya solid effect ini, titik jenuh akan tercapai pada kelembapan relatif yang lebih rendah, sehingga memungkinkan pembentukan droplet pada kondisi yang lebih umum di dalam atmosfer. Selanjutnya adalah Kohler teori, menggabungkan efek antara curvature dan solid, di mana pembentukan butir awan dan menjelaskan bagaimana kedua faktornya berinteraksi untuk menentukan kondisi di mana droplet dapat terbentuk dan dapat tumbuh. Kohler, Kohler curve menggambarkan hubungan antara diameter droplet dan kelembapan relatif kritis yang diperlukan untuk penumbuhan droplet. Kohler curve menunjukkan bahwa yang pertama itu ada pada ukuran droplet kecil, efek curvature mendominasi sehingga diperlukan kelembapan relatif yang sangat tinggi untuk pertumbuhan. Yang kedua, saat ukuran droplet meningkat, efek solut mulai berperan mengurangi kelembapan relatif yang diperlukan untuk pertumbuhan. Grafik Kohler effect menunjukkan dua bagian. Pada bagian awal di mana efek curvature mendominasi dan droplet kecil memerlukan kelembapan relatif tinggi. Bagian setelah puncak adalah di mana Solid effect menjadi sangat lebih signifikan dan droplet dapat tumbuh pada kelembapan relatif rendah. Puncak dari Kohler curve dikenal sebagai critical supersaturation, di mana setelah mencapai titik ini, droplet dapat terus tumbuh tanpa batas jika kelembapan relatif tetap cukup tinggi. Dengan demikian, interaksi antara efek curvature dan solid sangat penting memahami dinamika pembentukan awan dan pertumbuhan butir awan di atmosfer. Selanjutnya adalah soal nomor 3, menjelaskan tentang pengembangan beberapa modifikasi teori partial udara sebagai efek dari teori parsial yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy. Yang pertama itu adalah beban kondensasi. Jika air terkondensasi hadir dalam bentuk awan atau presipitasi, dia akan memberikan gaya ke bawah. Menggunakan temperatur virtual untuk udara lembab, faktor daya apung itu menjadi daya apung B menjadi sebagai persamaan tersebut, yaitu B sama dengan T per T aksen dikurang 1 plus mu. Hal ini akan terjadi jika thermal naik melalui awan. Ungkapan yang lebih umum memungkinkan untuk kemungkinan ini terjadi adalah B sama dengan T per T aksen, 1 dikali 1 plus mu aksen, min 1 plus mu. Di mana mu adalah rasio percampuran kondensat di udara sekitar. Nah, selanjutnya adalah mengompensasi gerakan ke bawah. Konsep yang berlaku untuk kontinuitas massa, di mana udara harus turun ke satu tempat untuk menggantikan volume yang kosong oleh thermal yang bergerak ke atas. Jika udara turun bebas dari awan, udara tersebut akan dihangatkan pada laju adiabatik kering. Udara yang dilalui thermal yang naik mungkin suhunya terpengaruh oleh suhu adiabatik. Perubahan suhu akan mempengaruhi faktor daya apung. Metode irisan analisis stabilitas dirancang untuk mengukur efek ini untuk penurun udara sekitar. Persamaannya bisa dilihat sebagai persamaan berikut. Selanjutnya, pengenceran dan cara mencampur. Karena udara sekitar umumnya lebih dingin dan lebih kering daripada efek apung, beberapa pencampuran diharapkan terjadi dan cenderung mengurangi daya apung thermal dan menurunkan rasio pencampurannya.
Secara umum, efek pencampuran dapat dianalisis dengan mempertimbangkan pertukaran panas antara udara berawan dan udara yang terbawa. Pertimbangan massa udara M pada udara berawan yang terdiri dari udara kering, uap air, dan air yang terkondensasi. Jika pencampuran terjadi dengan udara luar yang terbawa melalui sisi awan, kita dapat mengasumsikan bahwa massa dm udara luar terbawa saat awan naik sehingga menghasilkan ketinggian dz. Misalkan udara berawan menuju suhu T, udara sekitar T aksen. Persamaannya adalah dq1 sama dengan Cp T min T aksen dikali dm. Soalnya di mana panas uap dan kondensat diasumsikan dapat diabaikan jika dibandingkan dengan udara kering. Selanjutnya diasumsikan bahwa kondensat akan menguap cukup banyak untuk menjenuhkan campuran. Panas yang dibutuhkan pada penguapan ini yaitu pada persamaan dQ2 sama dengan L dan urung Ws min W aksen dikali dm. Di mana W aksen adalah pencampuran rasio pencampuran udara masuk. Kondensasi terjadi selama penaikan, melepaskan sejumlah panas yang diberikan oleh persamaan dQ3 sama dengan min MLDWS. Oleh karena itu, selama proses berlangsung, paket yang berawan kehilangan panas dalam jumlah dQ dan memperoleh panas dari jumlah dQ3 berdasarkan hukum pertama termodinamika. Persamaan bisa dilihat pada persamaan bawah yaitu ya M sama dengan CP dt min R aksen dikali T dikali dP per P sama dengan min dQ1 plus dQ2 plus dQ3. Selanjutnya adalah soal nomor 4, yaitu di mana kita harus mengerjakan eh, pertanyaan dari soal berikut, yaitu sebuah droplet dari ukuran 2 xx mikrometer jika menjadi ukuran 3x, mikrometer dalam waktu belasan menit di suhu minus 10 derajat Celcius pada ketekanan 6 xx kPa. Dihitunglah support saturation lingkungan. Di sini untuk menghitung ini untuk mencari nilai x. Nilai x itu adalah dua digit terakhir NPT kita. NPT saya NPT saya adalah 11220036 di mana dua digit terakhir adalah 36. Jadi saya menggunakan angka 36 untuk mengisi dari x yang hilang. Dan di sini mana dia itu mengabaikan efek parutan pelengkungan di dalam persamaan pertumbuhan droplet. Untuk persamaannya itu E sama dengan 10 pangkat 1,5. Jadi berikut adalah persamaan yang akan dilakukan yaitu RT sama dengan akar dari R0 kuadrat dan 2ET. E sama dengan S-1 per FK plus FD. Di sini diketahui adalah E1 sama dengan 10 pangkat 1,5. Di sini RT karena menggunakan NPT 36, maka RT tersebut adalah 33,6 mikrometer. Dan R0-nya adalah 2,36 mikrometer. Dan time atau waktunya adalah 13,6 menit atau 816 second. Di mana temperatur ada minus 10 derajat dan tekanannya adalah 63,6 kPa. Nyatanya adalah yang pertama dilakukan adalah mencari nilai dari E, kemudian mencari nilai S1 atau sumber saturasi lingkungan dalam bentuk persentase. Baik, persoalan berikut adalah jawaban dari saya, itu di mana kita akan mencari persamaan E. Persamaan mencari E. Nilai E yang ditemukan adalah E sama dengan S1, S-1, E sama dengan S1, S-1, E per S1. Jadi mana hitungannya adalah rumus yang disubstitusi, yaitu jadi E sama dengan R kuadrat ditambah T min R0 kuadrat per 2T. Jadi mana di sini adalah 33,6 mikrometer kuadrat dan 2 dikurangi 2,36 mikrometer kuadrat bagi dengan 2 dikali waktu yaitu 2 dikali 816 second. Dan di mana sih mendapatkan hasil yaitu 0,69 mikrometer kuadrat per sekon. Pada temperatur min 10 derajat Celcius dan pada tekanan 63,6 kPa, di sini dapati S1-nya yaitu 31,62 mikrometer kuadrat per sekon. Kemudian untuk mencari S1 adalah E per S1. Yang dimana E adalah 0,69 sesuai hasil yang ada di atas dan S1 adalah 31,62. Dan di sini mendapatkan hasil yaitu 0,0
0,218 atau bisa dibulatkan menjadi 0,22, yaitu sama dengan 22 kali 10 pangkat min 2. Di mana hasil S1 yang didapatkan ini mendapatkan hasil ambience yaitu 2,2% ambient super saturation. Untuk selanjutnya adalah soal nomor 5, yaitu soal nomor 5 itu berapa nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode buoyancy oscillation, periode dari buoyancy oscillation. Jika lapisan udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian x, kilometer terpisah dari arah aliran, X rate-nya adalah 4,xx derajat Celcius per kilometer dengan suhunya adalah 2x, derajat Celcius, dan juga sama seperti tadi, X itu adalah dua digit NPT terakhir, di mana NPT terakhir saya itu adalah 36, sehingga untuk mengisi nilai X, maka saya akan menggunakan angka 3 dan 6. Di mana di sini kita ketahui adalah L, yaitu berada di angka 3,6 km, RD, radian ada berada di antara 9,8 Kelvin per kilometer. R-nya sama dengan 4,36 K per kilometer, dan temperaturnya adalah 23,6 derajat Celcius, yang dimana diubah menjadi Kelvin, yaitu menjadi 296,75 Kelvin. Dan juga gaya gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah nilai U tersebut. Di sini kita menggunakan persamaan, yaitu T sama dengan L per U sama dengan 2 pi per N. Yang dimana pada N sebagai direferensikan pada Bernoulli frekuensi, yaitu menjadi U ln per 2pi sama dengan L per 2pi dikalikan dengan G per T, RD, dan R dikuadratkan setengah. Selanjutnya adalah kita akan mencari kecepatan angin vertikal U, yang dimana rumus periode dari buoyancy T yaitu adalah T LU L per U sama dengan 2pi per N itu sebagai persamaan pertama. Kemudian sederhanakan menjadi U ln per 2pi sebagai persamaan kedua. Dengan nilai N adalah N sama dengan G per T dikali RD min R. Dan dikuadratkan setengah. Kemudian disubstitusikan persamaan tersebut menjadi U L per R. Samaan yang dimaksud adalah disubstitusikan adalah persamaan ketiga dengan nilai N dan substitusikan kepada persamaan U. Bagaimana akhirnya menjadi LU sama dengan L per P dikalikan G per T dikalikan dengan RD min R kuadrat setengah sebagai persamaan keempat. Dan di sini kita bisa menghasilkan hasil di mana nilai tersebut L kita mengambil nilai 3.600 dan per 2pi 9,8 dikalikan 9,8 per 296,75 sebagai temperatur Kelvin dan 9,8 sebagai RD dan 4,30 sebagai R. Di sini dikalikan 10 pangkat min 3 dan dikalikan lagi dengan setengah. Yang mana kita mendapatkan hasil yaitu U sama dengan 1/39 meter sekon. Di sini dapat dilihat yaitu T sebagai suhu, RD sebagai lapse rate kering, dan juga R sebagai lapse rate per kilometer. Baik, berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk mengerjakannya. Saya menggunakan referensi dari BMKG, kemudian saya menggunakan makalah meteorologi fisika dari IPB sebagai nama Sandro Lubis, dan juga menggunakan dari jurnal dari Aerosol and Watercolors dan Aerosol Water and Clouds, dan juga saya menggunakan Introduction Clouds from Microscale Climate. Habis itu kemudian saya menggunakan Atmosphere Science dan juga Short Course in Cloud Physics sebagai rekomendasi dari Haris. Baik, kemudian sekian dari saya. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Dan juga semoga hasil dari pengerjaan video ini dapat memuaskan dan juga dapat mengisi nilai UTS yang telah disepakati. Baik, siap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.